Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ima Setyaningsih, NIM 084. Kemudian ada Nina Setyasari, NIM 122, Nurwidya Astuti, NIM 214, Arinda Giti Ramadhani, NIM 226, dan Bintan Hafiz Nurlaili, NIM 239. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang regresi variabel dummy. Oke, yang pertama, itu ada data kualitatif dalam model regresi atau penggunaan dummy variabel. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya, itu jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Kemudian, variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0 serta simbol D. Dummy memiliki nilai 1 untuk kategori yang mendapat perlakuan dan 0 untuk kategori yang tidak mendapat perlakuan. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, misalnya laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, misalnya perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Persamaan regresi variabel dummy dua kategori. Y sama dengan A ditambah B D1 ditambah nilai residu, di mana Y sama dengan nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi untuk D1, D1 variabel dummy dengan dua kategori, dan E atau nilai residu. Oke, selanjutnya tujuan menggunakan regresi dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy, atau dengan kata lain variabel yang digunakan untuk membuat kategori yang bersifat kualitatif atau data kualitatif tidak memiliki satuan ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus lebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Kita pertimbangkan dengan tiga model. Yang pertama, model dummy intercept dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah D1. Yang kedua, model dummy slope dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dikali D1X. Yang ketiga, model dummy kombinasi dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dikali D1X ditambah D dikali D1. Ada kalanya kita melakukan regresi di mana variabel penjelas atau variabel tergantung berupa data kategorikal atau sering disebut data nominal. Misalnya laki-laki dan perempuan, desa kota, industri pangan, sandang, dan peralatan. Contohnya kita ingin mengetahui jenis kelamin, lokasi, dan industri terhadap upah. Yang pertama, pengaruh jenis kelamin atas upah. Modelnya, upah sama dengan A ditambah B1 DJK ditambah nilai residu, di mana DJK adalah dummy jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pengaruh lokasi terhadap upah. Apakah desa lebih rendah upahnya dari kota? Modelnya, upah sama dengan A ditambah B1 DLOK ditambah nilai residu, di mana DLOK adalah dummy lokasi. Yang terakhir, pengaruh industri terhadap upah. Modelnya, upah sama dengan A ditambah B1 DIND ditambah nilai residu, di mana DIND adalah dummy setiap klarifikasi industri. Untuk selanjutnya, ada macam-macam variabel dummy. Yang pertama, yaitu regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita ingin meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kuantifikasi laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0. Maka model regresi yang kita bentuk seperti Y sama dengan B1 ditambah B2D, di mana Y itu penghasilan, sedangkan D itu variabel dummy untuk jenis kelamin. Untuk yang kedua, itu regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang sudah diberikan, misalnya, kita bentuk suatu model regresi seperti Y sama dengan B0 ditambah B1DS ditambah B2 PD ditambah nilai residu I, di mana DS itu dummy jenis kelamin, sedangkan PD itu pendidikan. Untuk yang ketiga,
Ada regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau lebih dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita bentuk suatu model regresi seperti Y sama dengan B0 ditambah B1 DK1 ditambah B2 DK2 ditambah B3 PD ditambah nilai residu I, di mana DK1 sama dengan dummy jenis pekerjaan. 1 itu setengah terampil, sedangkan 0 itu lainnya. Untuk DK2 sama dengan dummy jenis pekerjaan. 1 itu terampil dan 0 itu lainnya. Untuk PD itu pendidikan. Untuk contoh 1, yaitu seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Diperoleh data seperti berikut. JK1, Y22, JK0, Y19, JK0, Y18, JK1, Y21,7, JK0, Y18,5, JK1, Y21, JK1, Y20,5, JK0, Y17, JK0, Y17,5, JK1, Y21,2. Di mana JK itu sama dengan jenis kelamin, di mana laki-laki sama dengan 1, sedangkan perempuan sama dengan 0. Sedangkan Y itu sama dengan pengeluaran. Dengan diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel pertama ada model sumari pangkat B, di mana model sama dengan 1, R sama dengan 935 pangkat A, R square 874, adjusted R square 858, dan standard of the estimate sama dengan 69.714 dan Durbin Waston sama dengan 667, dengan A predictor sama dengan konstan dan CK. B dependent variable sama dengan Y. Yang selanjutnya ada tabel ANOVA pangkat B, di mana model regresi sum of square-nya adalah 26.896, df-nya adalah 1, mean square adalah 26.896, f-nya 55.342, dan sig-nya 0,00 pangkat A. Sedangkan untuk residual yaitu 3.888 untuk sum of square-nya. Untuk df-nya sama dengan 8, mean square 486, f-nya 0, dan sig-nya 0. Sehingga total dari sum of square adalah 30.784 dan total dari df adalah 9. Di mana A predictor sama dengan konstan dan CK. B dependent variable sama dengan Y. Selanjutnya, tabel ketiga yaitu tabel koefisien pangkat A, di mana model koefisien unstandard koefisien B-nya adalah 18.000 dan unstandard koefisien dari standar errornya adalah 312, dan standar koefisien dari beta sama dengan 0, T-nya 57.735, sig-nya 0,00, dan koefisien statistik dari tolerance adalah 0, serta koefisien statistik dari VIF juga 0. Yang kedua ada CK, di mana unstandard koefisien dari B sama dengan 3.280, dan unstandard koefisien dari standar errornya adalah 441, serta standar koefisien dari beta-nya adalah 935. Untuk T-nya adalah 7439 dan sig-nya 0,00, serta collinear statistik dari tolerance adalah 1000 dan koefisien statistik dari VIF adalah 1000. Dari tabel di atas diperoleh koefisien nilai beta dari kolom B pada unstandard koefisien yaitu alfa 1 sama dengan 18.000, alfa 2 sama dengan 3.280. Adapun persamaan regresi linier berganda, sementara yang dapat diperoleh adalah hiotopi sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 x1 ditambah X kecil. Hiotopi sama dengan 18.000 ditambah 3.280 x1. Untuk kesimpulannya adalah dari sig hitung sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Artinya jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran karena semua variabel
signifikan, maka persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 18.000 ditambah 3.280 X1. Di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 berisi tentang model Sumeri dan tabel kedua berisi tentang tabel ANOVA. Lalu ada tabel ketiga, yaitu tabel koefisien. Dari tabel di atas diperoleh koefisien nilai beta dari kolom B pada unstandardized koefisien, yaitu alfa yang pertama negatif 1,014, alfa yang kedua 0,093, alfa yang ketiga 1,603, dan yang terakhir ada beta 1 0,428. Adapun persamaan regresi linear berganda sementaranya ada Y topi sama dengan negatif 1,014 ditambah 0,093 X1 ditambah 1,603 X2 ditambah 0,428 D. Kesimpulan, dari sigma hitung sebesar 0,0 kurang dari alfanya 0,05, artinya massa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Dari signifikan hitung 0,460 lebih besar daripada 0,05, artinya jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Dari signifikan hitung 0,0 kurang dari alfanya sebesar 0,05, artinya tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Karena tidak semua variabel bebas pada regresi tersebut yang signifikan terhadap variabel terikat, maka persamaan regresinya menjadi Y sama dengan negatif 1,014 ditambah 0,093 X1 ditambah 1,603 X2 ditambah 0,428 D. Lanjut ke latihan soal. Di sini ada tabel juga. Soalnya adalah seorang manajer sebuah perusahaan otomotif ingin mengetahui gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin karyawannya. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 kali D1 ditambah E1, di mana Y adalah jumlah gaji dan D1 itu adalah untuk karyawan laki-laki, sedangkan D0 untuk karyawan wanita. Intercept atau B0 menunjukkan rata-rata gaji karyawan dan slope atau B1 menunjukkan berapa besarnya perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Dan B0 ditambah B1 memberikan informasi mengenai gaji rata-rata karyawan laki-laki. Selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel pertama menggunakan model Sumeri, yaitu memasukkan angka-angka dari model R square, ada adjusted R square, ada standard error of estimate, dan Darwin-Waston. Selanjutnya, A. Predikator terdiri dari konstan, pendidikan, CK, dan massa. Yang B ada dependent variable terdiri dari gaji. Selanjutnya, hasil dari tabel 2 menggunakan ANOVA, yaitu memasukkan angka-angka dari model sum of square, ada DF, ada mean square, ada F, dan Z. Predikator itu terdiri dari konstan, pendidikan, CK, dan massa. Dan yang B ada dependent variable, yaitu terdiri dari gaji. Yang selanjutnya ada koefisien, yaitu memasukkan angka-angkanya lagi, yaitu ada model, ada unstandardized koefisien, ada standardized koefisien juga, dan T dan Z. Dapat diperoleh alfa 2 yaitu 0,426. Jadi dapat diambil kesimpulan dari sig hitung sama dengan 0,023 kurang dari alfa sama dengan 0,05, artinya jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Yang kedua ada dari sig hitung sama dengan 0,000 kurang dari 0,5, artinya masa atau waktu lama bekerja berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Yang ketiga ada dari sig hitung sama dengan 0,014 kurang dari alfa sama dengan 0,5, artinya tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Karena semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3261 ditambah 0,406 X1 ditambah 0,955 X2 ditambah 0,460 D. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat pertanyaan, boleh diajukan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.